Hanim 22314112. Prodi PGMI 2E. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Khalifatul Hasanah MPDI. Judul yang akan kita bahas kali ini adalah yang pertama, sejarah bimbingan konseling di Indonesia, yang kedua, tujuan dan fungsi bimbingan konseling, yang ketiga, jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan konseling. Mari kita bahas judul yang pertama, yaitu sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Bab pertama yaitu istilah bimbingan konseling di dunia. Bimbingan konseling berawal di Amerika Serikat pada tahun 1908 yang dipelopori oleh seorang tokoh besar yaitu Frank Person. Awal kelahiran gerakan ini dimaksudkan sebagai upaya mengatasi semakin banyaknya veteran perang yang tidak memiliki peran. Frank Person berupaya memberi bimbingan vokasional agar para veteran tersebut tetap dapat berkarya sesuai kondisi mereka. Lalu, bimbingan konseling berkembang tidak semata pada bidang vokasional akan tetapi meluas pada bidang-bidang lain yang akhirnya masuk pula dalam pendidikan formal. Bab kedua adalah sejarah berdirinya bimbingan konseling di Indonesia. Kemunculan bimbingan dan konseling tahun 1922, yakni dengan diterapkannya sistem pendidikan perjuangan yang merupakan asas-asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa dan diusung oleh Ki Hajar Dewantara. Konsep dasar kependidikan yang dimaksud itu adalah yang pertama, ing ngarso sing tulodo, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu menjadikan dirinya sebagai teladan bagi orang yang dipimpinnya. Yang kedua, ing madyan mangun karso, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat untuk bertindak mandiri dan kreatif pada orang yang dipimpinnya. Yang ketiga yaitu tuturi handayani, yang berarti bahwa seorang pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang dipimpinnya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Pandangan dari Muhammad Syafi'i yang mendasarkan perlunya inisiatif perseorangan dan rasa tanggung jawab, kelayakan memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan suatu keterampilan yang tepat bagi diri mereka sendiri. Perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia, terdapat 4 periode yang menunjukkan sejarah bimbingan dan konseling, di antaranya yaitu yang pertama, periode 1 dan 2. Prawacana dan pengenalan sebelum tahun 1960 sampai 1970-an. Peristiwa ini terjadi dibukanya jurusan bimbingan dan penyuluhan tahun 1963 di IKIP, Bandung. Terdapat sejumlah sarjana BP yang diluluskan. Selanjutnya yaitu periode 3. Permasyarakatan pada tahun 1970 sampai 1990-an. Berlaku kurikulum 1975 untuk sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Terbentuk IPBI atau Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Layanan BP fokus pada bimbingan karir pada kurikulum 1984. Terdapat kesalahan persepsi bahwa semua guru dapat diserahi tugas melaksanakan pelayanan BP. Selanjutnya yaitu periode keempat. Konsolidasi tahun 1990 sampai tahun 2000. Peristiwanya yaitu perubahan istilah penyuluhan menjadi konseling pelayanan BK di sekolah hanya dilaksanakan oleh guru.
Pembimbing penyelenggaraan penataran bagi guru-guru pembimbing. Pola pelayanan BK 17, adanya pengawas bidang BK, pengembangan panduan pelayanan BK di sekolah oleh IPDI. Yang terakhir atau yang periode kelima yaitu lepas landas. Perubahan IPBI menjadi ABKIN, Asosiasi Bimbingan dan Konseling. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kerjasama antara ABKIN dengan DIKTI. Depdiknas tentang standarisasi profesi konseling, kerjasama antara ABKIN dengan PLP dalam merumuskan kompetensi guru bimbingan konselor. Judul kedua yang akan kita bahas yaitu tujuan dan fungsi bimbingan konseling. Bab pertama yaitu fungsi bimbingan konseling. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pemeliharaan. Membantu peserta didik supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif. Fungsi ini memfasilitasi agar terhindar dari penurunan produktivitas diri. Yang kedua yaitu fungsi pemahaman. Membantu agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungan. Yang ketiga yaitu fungsi pencegahan. Tercegahnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan dapat menghambat ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Yang keempat yaitu fungsi pengembangan. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan memfasilitasi perkembangan peserta didik. Program bimbingan harus sistematis dalam upaya membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangannya. Yang kelima yaitu fungsi penyembuhan. Fungsi ini bersifat kuratif, berkaitan dengan upaya pemberian bantuan kepada yang mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Yang keenam yaitu fungsi penyaluran. Fungsi ini membantu peserta didik memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi dan memantapkan penguasaan karir yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya. Yang ketujuh yaitu fungsi adaptasi. Membantu para pelaksana pendidikan untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Yang kedelapan yaitu fungsi penyesuaian. Fungsi ini membantu peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang kesembilan yaitu fungsi fasilitasi. Fungsi ini memberi kemudahan dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang. Tambahan selanjutnya yaitu fungsi perbaikan. Fungsi ini memperbaiki keliruan peserta didik dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan melakukan intervensi supaya memiliki pola pikir yang sehat, rasional, dan perasaan yang tepat kepada tindakan yang produktif dan normatif. Bab kedua yaitu tujuan bimbingan konseling. Tujuan bimbingan konseling yakni pengembangan diri yang mengacu kepada perubahan positif. Bimbingan dan konseling bertujuan membantu peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan. Tujuan bimbingan dan konseling adalah membantu individu dalam mencapai yang pertama, kebahagiaan hidup pribadi sebagai makhluk Tuhan. Yang kedua,
kehidupan yang produktif dan efektif dalam masyarakat. Yang ketiga, hidup bersama dengan individu-individu lain. Yang keempat, harmoni antara cita-cita mereka dengan kemampuan yang dimilikinya. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, peserta didik harus mendapatkan kesempatan untuk mengenal dan melaksanakan tujuan hidupnya, mengenal dan memahami kebutuhan secara realistis, mengenal dan mengulangi kesulitan-kesulitan sendiri, mengenal dan membangkitkan kemampuannya secara optimal, menggunakan kemampuannya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan umum dalam kehidupan bersama, menyesuaikan diri dengan keadaan, mengembangkan segala yang dimilikinya secara tepat dan teratur. Menurut Prayitno dan Elman, tujuan umum dari layanan bimbingan dan konseling adalah untuk membantu individu memperkembangkan diri secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan dan predisposisi yang dimilikinya. Contohnya saja seperti kemampuan dasar dan bakat-bakatnya. Berbagai latar belakang yang ada seperti latar belakang keluarga, pendidikan, status sosial ekonomi, serta sesuai dengan tuntunan positif lingkungannya. Judul yang ketiga atau judul yang terakhir yang akan kita bahas yaitu jenis layanan dan kegiatan pendukung bimbingan konseling. Bab pertama yaitu jenis layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan yang diberikan kepada seorang yang membutuhkan pertolongan agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, sehingga orang tersebut sanggup mengarahkan dirinya sesuai dengan tuntunan dan keadaan lingkungan sekitarnya, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Jenis-jenis layanan bimbingan konseling yaitu yang pertama, layanan orientasi. Layanan orientasi adalah layanan bimbingan konseling yang dilakukan untuk memperkenalkan seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan ini bermaksud memberikan pemahaman kepada individu-individu tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Bertujuan untuk membekali individu dengan berbagai pengetahuan. Yang ketiga yaitu layanan penempatan dan penyaluran. Layanan ini merupakan layanan komunikatif antara guru bimbingan dan konseling dengan siswa sehubung dengan minat, bakat, dan pemilihan karir yang berujung pada masa depan siswa. Yang keempat yaitu layanan bimbingan belajar. Layanan ini adalah layanan bimbingan yang penting diselenggarakan di sekolah. Kegagalan yang dialami siswa dalam belajar tidak selalu disebabkan oleh kebodohan. Sering kegagalan itu terjadi disebabkan mereka tidak mendapat layanan bimbingan yang memadai seperti keterlambatan akademik. Siswa yang mengalami masalah belajar seperti tersebut dapat dikenali melalui prosedur pengungkapan melalui tes hasil belajar, tes kemampuan dasar. Yang kelima yaitu layanan konseling perorangan. Layanan ini memutuskan pada perkembangan diri siswa. Dengan adanya layanan konseling perorangan, siswa diharapkan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu layanan bimbingan konseling kelompok. Menurut Nur Ihsan,
Bimbingan kelompok merupakan bantuan terhadap individu yang dilaksanakan dalam situasi kelompok. Pembahasan bab kedua yaitu kegiatan mendukung bimbingan konseling. Yang pertama adalah aplikasi instrumentasi bimbingan konseling. Upaya pengungkapan melalui pengukuran dengan menggunakan alat ukur. Tujuannya adalah supaya diperoleh data tentang kondisi tertentu atas diri klien atau siswa tersebut. Yang kedua yaitu himpunan data. Maksudnya yaitu usaha-usaha untuk memperoleh data tentang peserta didik, menganalisis serta menyimpannya. Himpunan data bertujuan untuk memperoleh pengertian yang lebih luas, lebih lengkap, dan lebih mendalam tentang masing-masing peserta didik. Yang ketiga yaitu konferensi kasus. Untuk mengumpulkan data-data yang lebih banyak dan lebih akurat serta menggalang komitmen pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tertentu dalam rangka penanganan masalah. Tujuan dari konferensi kasus yaitu untuk mengumpulkan data secara lebih akurat serta menggalang komitmen pihak-pihak yang terkait dengan kasus atau masalah tertentu dalam rangka pemecahan masalah. Yang keempat yaitu kunjungan rumah. Maksudnya yaitu untuk mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dalam permasalahan individu. Kunjungan rumah ini bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat tentang siswa berkenaan dengan masalah yang dihadapinya. Yang terakhir yaitu alih tangan kasus. Maksudnya, pelayanan untuk mengantarkan klien ke ahli yang benar-benar berkemampuan dan berwenang dengan pengentasan masalah klien. Alih tangan kasus ini bertujuan untuk memperoleh layanan yang optimal dan pemecahan masalah siswa lebih tuntas. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.